Halo semuanya, salam Pramuka. Kali ini kami akan mengajak teman-teman peserta PK ke-13 untuk melihat dan menyaksikan lokasi Kiara Payung yang akan kita gunakan nanti pada acara PK ke-13 2026. Mari saksikan keindahan alam di Kota Bandung. Salam Pramuka. Selamat datang peserta Pekan Kekerabatan ke-13 TKK MNPK tahun 2026 di Bumi Perkemahan Kiara Payung, Jatinangor, Jawa Barat. Bumi Perkemahan Kiara Payung menjadi tempat pelaksanaan Pekan Kekerabatan ke-13. Selamat datang, kami tunggu kehadirannya di sini. Salam Pramuka. Baik, kakak-kakak, setelah memasuki pintu gerbang Bumi Perkemahan Kiara Payung, maka akan masuk ke area sini. Dan area ini akan menjadi area untuk parkir bus dan loading barang kontingen dari TKK MPK untuk kemudian nanti akan dibawa oleh panitia Panlak menuju ke area registrasi dan ke area perkampungan. Bus yang datang pertama akan berbelok arah menuju ke pintu gerbang ke arah keluar untuk antri di paling ujung. Nanti akan menyusul bus yang selanjutnya. Lalu kami dari Panlak akan menjemput dengan kendaraan truk untuk loading barang dan loading orang mengantar ke area perkemahan. Selanjutnya kakak-kakak, setelah loading barang penjemputan dengan kendaraan yang kami sediakan, lalu akan menuju ke perhentian pertama, yaitu di Geraha Kujang. Area Geraha Kujang ini menjadi area untuk registrasi. Maka nanti pemimpin kontingen dengan salah satu wakil staf kontingennya akan menuju ke dalam Geraha Kujang untuk melakukan daftar ulang atau registrasi. Di dalam Geraha Kujang, mekanisme registrasinya akan kami sediakan menjadi 4 pos. Pos pertama registrasi untuk cek administrasi, biodata peserta. Lalu pos kedua adalah cek untuk pembiayaan. Lalu pos yang ketiga adalah penyerahan barang-barang serahan. Lalu yang pos keempat adalah penyerahan barang-barang yang disewa, peralatan dapur dan juga perlengkapan tenda. Selanjutnya setelah keempat pos registrasi itu dilalui, baru kemudian Pinkon bersama dengan peserta kontingennya akan menuju ke area perkemahan yang di atas sana. Ini kita sampai di perhentian yang kedua atau perhentian terakhir, karena ini merupakan area untuk perkemahan Pekan Kekerabatan ke-13. Di area ini nanti akan dibagi menjadi 4 kampung atau 4 lembur. Lembur yang pertama itu adalah
lembur Katumiri, lembur yang kedua adalah lembur Citayam, lembur yang ketiga adalah lembur Anyar, dan lembur yang keempat adalah lembur Pakuan. Selain keempat kampung atau lembur tersebut, di area di sini juga nanti akan ada fasilitas market, kemudian juga ada area untuk tenda kontingen untuk gelar statis kegiatan anjang sana anjang sini. Ini area kampung Pakuan kakak-kakak yang nanti akan dipergunakan untuk 16 regu putra dan 16 regu putri yang tergabung dalam kampung Pakuan. Masing-masing satuan itu akan terdiri menjadi 4 pasukan putra dan 4 pasukan putri. Selanjutnya yang di sana ada kegiatan adik-adik penggalang yang sedang berkegiatan di area sini. Itu nanti akan menjadi kampung yang kedua, yaitu Kampung Anyar, di mana di dalamnya juga akan terdiri dari 2 satuan, satuan putra dan satuan putri, masing-masing terdiri dari 4 pasukan. Akan totalnya terdiri dari 16 regu putra dan 16 regu putri. Area yang terbuka ini nanti akan didirikan tenda-tenda untuk kontingen, untuk gelar statis kegiatan anjang sana anjang sini. Masing-masing kontingen yang hadir mengikuti kegiatan pekan kekerabatan akan kami sediakan tenda 3x4 untuk display pameran gelar statis setiap kontingennya. Baik, kita menuju ke area perkampungan yang lainnya. Di sini ada Kampung Katumiri dan juga Kampung Citayam. Baik, saya sedang menuju ke area di mana nanti akan menjadi area market untuk display kebutuhan-kebutuhan sehari-hari untuk selama kegiatan pekan kekerabatan. Di sini nanti akan berjajar beberapa tenda untuk market atau pasar kebutuhan pekan kekerabatan. Ada market sayur mayur, kebutuhan memasak, ada market kebutuhan sehari-hari selain memasak seperti misalnya air minum, snack, dan lain sebagainya. Lalu juga ada market untuk kebutuhan sehari-hari seperti misalnya peralatan mandi, kebutuhan cuci, dan lain sebagainya. Nanti di area sini akan kami gelar untuk area marketnya. Di sini nanti menjadi area untuk tenda para mabi. Areanya berada di sentral, di tengah-tengah, dekat ke beberapa fasilitas seperti kamar mandi, lalu juga ada shelter seng di mana nanti akan kami gunakan untuk pelayanan kesehatan atau pusat pelayanan kesehatan berada di shelter seng. Ini shelter seng, salah satu fasilitas yang disediakan di Bumi Perkemahan Kiara Payung, bernama shelter seng karena memang atapnya itu dibuat dari seng. Area ini nanti untuk kegiatan pekan kekerabatan akan kami gunakan sebagai pusat layanan kesehatan. Di setiap kampung nanti akan ada sub layanan kesehatan, tetapi untuk kebutuhan tindakan lebih lanjut kami akan fasilitasi di area shelter seng ini untuk pelayanan kesehatan. Baik, tempat saya berdiri ini adalah lapangan utama 2. Kenapa disebut sebagai lapangan utama 2?
karena ini nanti akan menjadi pusat kegiatan untuk keseluruhan peserta Pekan Kekerabatan. Di lapangan utama 2 ini nanti di sini akan digunakan untuk aktivitas misa pembukaan dan juga untuk gelar budaya. Nanti akan kami pasang panggung untuk kemudian menjadi stage untuk kegiatan gelar budaya. Lalu nanti para audiens atau penonton itu akan duduk di bawah untuk melihat ke arah sana pun termasuk ketika misa. Lalu area ini sebenarnya dekat dengan pusat layanan kesehatan, yaitu shelter Seng. Selanjutnya kita akan menuju ke kampung yang ketiga, yaitu Kampung Katumiri. Kampung Katumiri itu nanti ada di sebelah sini. Di sini nanti akan ada gapura kampung, lalu kemudian ada tenda staf kampung, kemudian juga akan ada tenda untuk kegiatan kampung, terutama untuk misa. Seperti Kampung Citayam, seperti Kampung Anyar, seperti Kampung Pakuan, nanti di Kampung Katumiri juga akan terdiri dari satuan putra dan satuan putri, di mana masing-masing satuan itu terdiri dari 4 pasukan. Total masing-masing akan 16 regu putra dan 16 regu putri. Dan saya ingatkan juga bahwa di setiap kampung itu juga ada fasilitas untuk kamar mandi dan toilet untuk kebutuhan mandi, cuci, dan lain sebagainya. Kemudian saya berjalan menuju ke area kampung yang keempat, yaitu Kampung Citayam. Baik, sekarang saya berada di area Kampung Citayam. Kampung Citayam itu areanya akan di sebelah sini. Ini nanti akan ada gapura kampung, kemudian akan ada fasilitas tenda staf kampung, kemudian juga ada tenda untuk kebutuhan aktivitas kampung, salah satunya adalah misa harian. Lalu seluruh area ini nanti akan dipergunakan untuk tapak tenda anggota kampung di Citayam, terdiri dari 16 regu putra dan 16 regu putri, 4 pasukan putra, 4 pasukan putri. Jalan ini adalah jalan akses dari area perkampungan menuju ke lapangan utama 1 atau lapangan besar, tempat nanti untuk upacara pembukaan, defile, festival kuliner, dan Wilujeng Sumping. Ini gerbang GKM, gerbang Gelora Kak Mahsudi. Ini yang saya sebut tadi sebagai lapangan utama 1. Kita akan menuju ke area lapangannya dengan menuruni anak tangga. Jadi ini akses untuk para peserta Pekan Kekerabatan dari area perkampungan menuju ke lapangan utama 1 atau Gelora Kak Mahsudi. Nah, ini lapangan utama 1 atau Gelora Kak Mahsudi tadi. Di sini nanti akan kita gunakan juga untuk aktivitas Pekan Kekerabatan. Aktivitas yang pertama upacara pembukaan. Nanti kita akan lakukan di sini. Rangkaian dari upacara pembukaan ada defile, kemudian ada upacara penyambutan dari Panlak, Wilujeng Sumping, dan dilanjutkan dengan Festival Kuliner Nusantara. Nanti di area gawang sebelah sana akan ada panggung utama. Kita akan pasang panggung utama di sana. Kemudian nanti area tengah akan kosong untuk aktivitas peserta. Lalu di kanan dan kiri serta belakang di pinggir lapangan ini kita akan dirikan beberapa tenda stand untuk
kegiatan festival kuliner. Selain untuk upacara pembukaan, lapangan ini juga nanti akan dipergunakan untuk aktivitas kaulinan barudak. Untuk kegiatan perkampungan juga ada di sini. Kemudian juga akan dipergunakan untuk kegiatan terakhir, yaitu upacara dan misa penutupan kegiatan pekan kekerabatan, serta ditutup dengan permainan angklung massal dan diakhiri dengan foto bersama seluruh peserta pekan kekerabatan ke-13 PKK MNPK tahun 2026. Salam Pramuka. Kakak-kakak dan adik-adik di seluruh Indonesia, pada kegiatan siang hari ini adalah salah satu contoh kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kegiatan Pekan Kekerabatan 13 TKK MNPK 2026 nanti. Mereka sedang melakukan kegiatan penanaman pohon. Ini merupakan wujud dari pengamalan dasar dharma yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Itu pun yang menjadi tema dalam kegiatan PK kita nanti, bahwa anak-anak punya kepedulian. Ketika dalam camping Pekan Kekerabatan nanti, mereka peduli kepada lingkungan sekitar dengan melakukan penanaman pohon. Mudah-mudahan saat PK nanti kita bisa menanam pohon lebih dari 5.000 pohon di sekitar area perkemahan ini, sebagai wujud dari adik-adik pramuka yang hadir dalam kegiatan PK untuk melestarikan alam di sekitar Buper Kiara Payung ini. Terima kasih, salam pramuka. Salam. Oke teman-teman, demikian perkenalan tempat Bumi Kiara Payung yang akan kita gunakan dalam kegiatan Pekan Kekerabatan ke-13 yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Kami tunggu kehadiran adik-adik dan juga kakak-kakak dari seluruh Indonesia. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan dipermudahkan oleh Tuhan. Terima kasih, salam pramuka.